hormati Bapak Ketua Umum PBNU Haji Said Akil Sirot, yang Wakil Ketua PBNU Bapak Dr. Haji As'ad Said Ali, dan para pimpinan NU, juga saudara-saudara sekalian, terutama kepada Cak Nun yang beberapa kali tampil dengan saya, termasuk ketika tampil di IAIN Sunan Ampel dianggap lebih bahaya dari si itu bareng saya. Atlas Wali Songo ini awalnya saya tulis karena ada usaha sistematis untuk menghilangkan keberadaan Wali Songo. Padahal kalangan sejarawan, termasuk yang baru ditulis oleh Reclef, ya, dalam Indonesia modern, sejarah Indonesia modern, itu disebutkan bahwa Islamisasi yang terjadi pasca Wali Songo itu begitu cepat dan tidak masuk akal. Apa yang menjadi proses itu begitu cepat tidak masuk akal, itu masih jadi misteri bagi kalangan sejarawan. Kenapa? Karena Islam pertama kali datang disebarkan oleh saudagar-saudagar dari Timur Tengah, itu yang awal pada abad 6 Masehi, tahun 670 itu sudah ada saudagar Islam yang datang ke kerajaan Kalingga. Ini menurut catatan dinasti Tang Cina. Tetapi sampai ratusan tahun kemudian Islam tidak berkembang secara masif. Islam hanya diikuti orang-orang asing. Misalnya kalau dinasti Tang mencatat tahun 670 itu sudah ada saudagar Islam datang ke Jawa. Tahun 1292, itu artinya 600 tahun kemudian, Marco Polo pulang dari Cina lewat lautan ke Teluk Persia. Dia singgah di tempat namanya Perlak. Marco Polo menyebutkan bahwa di Perlak itu penduduknya terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah orang-orang Cina. Mereka semua beragama Islam. Yang kedua adalah orang-orang Barat, yaitu dari Arab dan Persia. Mereka juga beragama Islam. Yang ketiga, penduduk pribumi. Mereka menyembah batu-batu, kayu-kayu, dan roh, ya, yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan di pedalaman menurut catatan Marco Polo, penduduk masih makan manusia. Itu tahun 1292. Islam belum masuk. 100 tahun kemudian, tahun 1405, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Jawa pertama kali, itu rajanya masih Wikramawardhana namanya. Dicatat, ya, oleh juru tulis Cheng Ho, ketika singgah di Tuban, mereka menemukan ada 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Kemudian singgah lagi ke tempat namanya Gersik. Mereka nyebut kota Gersik dengan sebutan Seksun. Itu mereka juga menemukan 1000 keluarga Cina, semuanya Muslim. Begitu juga di Surabaya ada 1000 keluarga Cina Muslim. 1405. Nah,
itu menunjukkan Islam belum berkembang secara massal di masyarakat Indonesia. Bahkan ketika Cheng Ho terakhir datang ke Indonesia tahun 1533, yaitu perjalanan yang ketujuh, dia mengajak seorang juru tulis namanya Ma Huan, seorang haji. Ma Huan mencatat penduduk Pulau Jawa di sepanjang pantai utara itu terdiri dari 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, penduduk Cina, semuanya beragama Islam. Yang kedua, orang-orang Barat dari Persia dan Arab, mereka juga Islam. Yang ketiga, yang paling banyak jumlahnya, penduduk pribumi. Menurut Ma Huan, penduduk pribumi itu rata-rata masih kafir semua. Jadi tahun 1433, jadi ketika dicatat dinasti Tang tahun 670 sampai 1433, 800 tahun Islam tidak bisa diterima di sana. Itu fakta sejarah, sudah nggak bisa ditolak. Lalu 7 tahun kemudian dari Champa, sekarang di Vietnam, datanglah rombongan Sunan Ampel. Itu awal sekali Wali Songo datang. Ketika Sunan Ampel datang ke Mojopahit, diangkat menjadi imam di Surabaya. Kakaknya Ali Murtado itu diangkat menjadi imam di Gresik. Setelah itu putranya Sunan Ampel itu Sunan Bonang, Sunan Derajat, menantunya itu Raden Patah sama Sunan Giri dan seterusnya. Dakwah yang dikenal dengan generasi Wali Songo itu terbentuk kira-kira tahun 1470-an, yaitu saat putra-putranya Sunan Ampel dewasa. Sunan Ampel sudah punya menantu dan murid-muridnya. Itu era Wali Songo 1470. Nah, kalau Wali Songo dakwah mulai itu 1470 secara dengan pendekatan yang kultural kepada masyarakat, kira-kira 50 tahun kemudian setelah Wali Songo itu lahir, yaitu tahun 1515, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa. Itu masih ada Sunan Kalijogo, masih ada Sunan Giri kedua, masih ada 15. Tommy Pires mencatat sepanjang pantai utara Pulau Jawa penguasanya adalah adipati Muslim. Ada kerajaan Jawa kafir di pedalaman, di kota Dayo. Nama rajanya Wijaya, yaitu Mojopahit, sudah di pedalaman. Jadi setelah ada Wali Songo, sepanjang pantai utara itu Muslim semua, saudara. Artinya dakwah itu dilakukan Wali Songo, karena sebelum Wali Songo nggak ada. Itulah yang oleh para sejarawan dianggap ini nggak masuk akal, ada dakwah Islam begitu cepat dalam waktu 50 tahun. Ketika sebagian tokoh-tokohnya masih ada, sudah menyebar ke Jawa, padahal waktu itu namanya transportasi komunikasi sulit, tapi mampu meluas. Bahkan dicatat Tommy Pires, dakwah Islam itu sampai ke daerah itu di Maluku. Itu tahun 1522, 7 tahun setelah kehadiran Tommy Pires, itu ada orang Italia namanya Antonio Pigafetta datang ke Jawa. Dia masih melihat ada orang Mojopahit di sini. Jadi, tapi dia sudah melihat seluruh pantai utara dan pedalaman itu sudah sebagian besar
Muslim. Artinya itu memang dakwah Wali Songo. Bagaimana ini mau dihilangkan dari sejarah itu? Kaum sejarah saat dunia itu mengakui bahwa pasca Wali Songo itu ada gerakan dakwah yang begitu cepat diikuti, dan itu mereka belum bisa menjawab. Ternyata kalau kita kaji ya, dengan kacamata sosiologi masyarakat yang ada pada waktu itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam tidak bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara secara massal. Kita ambil contoh, ketika awal Islam dikembangkan, Rasulullah itu sempat mengirim surat kepada Kisra Persia, Raja Persia, untuk memeluk Islam. Tetapi Raja Persia menolak, bahkan dengan marah-marah merobek surat-surat itu. Dia mengatakan, kita itu bangsa sudah beradab, sudah maju, bagaimana disuruh mengikuti orang dari padang pasir yang nggak punya peradaban? Nggak mau, menolak. Ketika surat dikirim lagi oleh Rasulullah ke Kaisar Romawi Heraklius, ya, diterima sama Heraklius, ya, saya terima surat ini, sampaikan hadiah-hadiah saya untuk Nabi Muhammad. Tapi Heraklius juga menolak. Kenapa? Oh, kita tuh bangsa maju, bagaimana bisa mengikuti orang dari padang pasir? Menolak. Kenapa? Karena kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang waktu itu. Rupanya kasus ini juga terjadi di Indonesia. Ketika saudagar-saudagar Islam menyiarkan Islam kepada masyarakat di Indonesia, penduduk Indonesia itu sudah maju, teknologinya sudah tinggi. Contoh bahwa ketika Islam dikembangkan sudah tinggi, pada abad ketiga tahun 270-an, ada seorang pegawai bea cukai dari pelabuhan Guangzhou, namanya Wan Shen. Dia menulis kapal dagang dari selatan, dari Jawa, itu yang dagang ke Cina. Ukurannya 3 kali ukuran kapal Cina. Jadi jongjong Cina itu paling panjang 20 meter ukurannya. Kapal yang dari selatan ukurannya 65 meter. Geladaknya dari air laut itu 10 meter tingginya. Bisa dinaiki 700 orang awak kapal dan mampu memuat 10.000 ton barang. Abad ketiga Masehi, bayang, sudah bisa bikin kapal begitu. Cina aja belum bisa, masih sepertiga dari kapal itu. Belum lagi kemampuan membuat bangunan-bangunan yang besar, candi-candi besar dan seterusnya. Itu mereka catat semua. Bahkan sejak tahun 648 Indonesia untuk pertama kali sudah memiliki kitab undang-undang hukum pidana dan perdata, namanya Kalingga Dharma Sastra. Itu disusun Raja Kalingga yang namanya Kartikeya Singa. Kartikeya Singa inilah yang istrinya nanti dikenal dengan nama Ratu Sima. Itu istrinya Kartikeya Singa yang menyusun KUHP pertama. Terdiri dari 119 pasal. Jadi tahun 648 itu sama dengan masa Khalifah Utsman. Ya, jadi sudah punya KUHP kita. Jadi sudah betul-betul maju. Sistem pemerintahan juga seperti itu. Jadi seperti yang diungkapkan Cak Nun tadi, bahwa raja itu hanya sebagai kepala negara. Raja ini yang membawai para hakim, para jaksa. Dia hanya punya kewenangan hukum, menegakkan hukum. Yang ngatur pemerintahan itu namanya Mahapati, Pati, eksekutif. Jadi raja nggak ikut-ikut pemerintah. Ya. Nah, sistem demokrasi yang diadakan waktu itu untuk melindungi rakyat, raja punya kewenangan untuk menerima
laporan langsung dari rakyat. Jadi raja itu punya tempat ya, di alun-alun, ada Waringin 2, raja duduk di situ. Rakyat yang protes terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan Patih itu biasanya dia akan berjemur hanya pakai cawat. Tradisi itu dinamakan PP, berjemur di tengah alun-alun. Kalau sudah siang, dia biasanya ada petugas yang datang disuruh menghadap raja. Dia ditanya oleh raja, ada apa kamu melakukan PP? Dia mengatakan, saya protes terhadap kebijakan pemerintah. Rumah saya digusur tanpa ganti rugi, misalnya. Ada petugas yang nyatet, nanti akan disampaikan kepada pemerintah oleh raja. Makin banyak orang yang lapor, raja tahu ini berarti gak mampu jadi pemerintah ini. Kenapa? Makin banyak rakyat yang mengeluh, makin banyak rakyat yang protes. Disitulah raja punya kewenangan, tak copot kan, tak ganti yang lain. Begitu mekanismenya. Jadi nggak ada demonstrasi, itu nggak ada. Jadi mekanismenya langsung lapor ke pemilik kekuasaan. Jadi rajanya nggak ikut-ikut. Dan waktu itu ada aturan bahwa raja maupun pejabat pemerintahan itu adalah dari kalangan kesatria. Nah, di dalam kitab Nawanadya, aturan tentang ketatanegaraan, dan di dalam Salukantara, aturan tentang kehidupan sosial masyarakat, disebutkan bahwa kalangan kesatria itu adalah orang yang tidak punya kekayaan pribadi. Semua kekayaan milik negara. Jadi nggak ada istilah korupsi ini. Kenapa? Ya memang nggak boleh punya kekayaan pribadi. Nanti kalau orang punya kekayaan pribadi, status sosialnya turun. Dia jadi golongan waisya, yaitu petani. Kenapa? Sudah punya rumah, punya sawah, punya ternak, itu rendah. Ya. Kenapa? Oh, kekayaan pribadi. Nanti kekayaannya lebih besar lagi, turun lagi. Golongan sudra. Siapa golongan sudra? Saudagar, rentenir, tuan tanah. Makin kekayaan besar, makin rendah kedudukannya. Itu aturan masyarakat sampai zaman Majapahit kayak begitu. Kalau orang dulu kalau melihat orang kaya raya berlimpah, itu dianggap rendah. Sampai sekarang itu di daerah kampung saya itu, kalau ada orang kampung kok kaya yo, langsung paling punya tuyul, jadi rendah gitu. Paling jadi babi ngepet dan seterusnya. Kenapa? Karena asumsinya harta benda duniawi itu dengan rendahnya status sosial. Nah, di bawah golongan sudra itu ada golongan candala dan ada lagi golongan maleca, yaitu golongan orang asing. Ya. Itulah yang di dalam prasasti Wurudu Kidul disebutkan golongan kilalan, pelayan. Gitu. Jadi zaman sejak Mataram kuno sampai zaman Sriwijaya, sampai zaman Majapahit, itu penduduk pribumi tidak boleh bekerja sebagai pelayan. Kenapa? Karena status pribumi itu adalah wong yukti, orang mulia. Karena itu yang jadi pelayan harus orang asing, yaitu wong kilalan. Karena kata kilalan itu asing artinya. Karena itu ada juru kemir, juru pegu, juru keling, itu juru jenggi, itu ketuanya orang-orang dari Afrika sana. Mereka yang jadi pelayan bagi penduduk pribumi di Indonesia. Jadi pribumi dulu lebih tinggi. Karena itu ketika saudagar-saudagar Arab datang ke sini, dia sudah memenuhi kriteria dua. Satu, orang asing dia, golongan maleca, lebih rendah dari sudra. Dua, dia saudagar, sudro. Nggak mau orang ikut kaum sudra itu. Itu sebabnya kedudukan pribumi yang tinggi itu terbukti. Waktu zaman Kertanegara jadi raja, tahu-tahu kebilaikan ngirim utusan.
kamu harus tunduk kepada kaisar. Orang asing yang tinggal di Cina sana marah Kertanegara. Di sini itu juru Cina itu jadi pelayan nih. Saya disuruh tunduk. Ya, itulah Meiji itu lukai sama Kertanegara. Dan itu diwarisi sampai zaman Islam. Itu sebabnya ketika Jepang dulu di Indonesia menerapkan aturan Shikre, jadi tiap jam 7 pagi semua orang Indonesia harus keluar dari rumah menghadap ke arah utara, kemudian membungkuk menghormat ke rukuk itu 90 derajat menghormati Tenno Heika. Yai Hasyim Asy'ari marah, membuat fatwa barang siapa yang melakukan Shikre umat Islam maka dia melakukan kemusyrikan, rukuk kepada manusia kaisar Jepang. Kenapa? Tidak mau tunduk sama asing. Itu dipelihara begitu. Jadi sampai zaman Mojopahit sampai Demak itu pribumi tetap nomor 1. Itulah yang mengapa kenapa Islam tidak bisa diterima di sini. Nah, ketika Wali Songo datang di sini, ya, mereka kan bukan saudagar, golongan Brahmana. Ya, sunan-sunan itu Brahmana, guru-guru diikuti. Ya, di situ. Apalagi mereka kemudian kemudian menjadi bangsawan-bangsawan di sini. Mereka jadi panutan. Itulah salah satu faktor kenapa Islam bisa diterima, karena penyesuaian struktur sosial. Nah, proses ini baru mengalami perubahan pada 1 Mei tahun 1848 ketika Belanda menerapkan struktur sosial yang namanya BW, Burgerlijk Wetboek, yaitu menempatkan kulit putih itu warga kelas 1, timur asing, Cina, Arab, India warga kelas 2, pribumi, inlander warga kelas 3. Dibalik sama Belanda seperti itu. Itulah kenapa orang-orang pesantren kemudian melakukan perlawanan, melawan Belanda. Kenapa tidak mau diindahkan? Itulah dalam kolonial arsip sampai kita temukan selama tahun 1800 sampai tahun 1900 dalam tempo 100 tahun. Catatannya ada semua. Terjadi 112 kali pemberontakan dipimpin guru torekot dan dari pesantren. Itulah sampai NU berdiri menganut politik yang namanya tasawuf. Itu perlawanan terhadap Belanda. Tidak mau orang pesantren direndahkan oleh aturan pemerintah. Itu sebabnya dalam rangka memuluskan ya, aturan Burgerlijk Wetboek, memperkenalkan secara sistematis hegemoni pikiran lewat pendidikan, sekolah. Jadi sekolah itu sebetulnya proses kolonialisasi, penundukan masyarakat untuk mengikuti aturannya kolonial. Pesantren tetap nggak mau. Karena itu tidak diakui pesantren. Nah, anehnya sekalipun Indonesia sudah merdeka sampai sekarang pesantren tetap nggak diakui sebagai lembaga pendidikan. Ya, karena itu pesantren salaf nggak ada yang dibantu. Nggak, sekalipun berapa triliun lah dana untuk pendidikan nggak mungkin dibantukan ke pesantren salaf. Kalau pesantren salaf kepingin dapat bantuan ya harus bikin sekolahan. Belanda itu. Disitulah hegemoni pemikiran Barat menguasai orang Indonesia. Jadi itu proses. Jadi karena itu saya membuat ini agar apa? Kita tahu Islam nggak mungkin berkembang tanpa Wali Songo. Karena sejarawan dunia itu mengatakan ya setelah Wali Songo. Cuman mereka nggak tahu kenapa begitu cepat. Nggak ada proses begitu cepat kayak Wali Songo. Dalam tempo kurang dari 50 tahun mengislamkan
Indonesia. Pasti orang-orang luar biasa ini, bukan orang-orang biasa. Kenapa? Ilmu pengetahuan Barat tak bisa menjawab itu. Proses itu. Jadi ini artinya orang Indonesia sudah mengenal peradaban sejak zaman dulu. Nah, NU yang mewarisi kelanjutan tradisi lokal itu dari Mataram kuno, ya, dari Kerajaan Kediri, Singosari, Mojopahit sampai zaman Demak dan seterusnya, mewakili tradisi itu. Karena itu NU itu bisa dikatakan, ya, kalau saya menyimpulkan, adalah jamaah atau jamiah ulama pribumi. Itu yang harus kita catat. Kenapa? Proses perjalanan itu memang tradisi pribumi yang dijalankan di NU itu. Bulan tahun 2012 kemarin, Monash University kerjasama dengan UIN Malik Ibrahim di Malang, khusus meneliti pesantren. Bagaimana di era global pesantren nggak berubah? Itu orang Barat bingung. Kenapa? Proses globalisasi ini sudah mengubah semua. Ini ada unsur lokal gak mau berubah. Pengajian, tafsir Quran, kiai ngajar pakai bahasa Jawa. Padahal sekolah-sekolah sudah internasional bahasa Inggris. Ngaji di pondok masih bahasa Jawa. Yang di daerah Jawa Barat bahasa Sunda, Madura bahasa Madura. Itu skenario kapitalisme global bingung ya sebenarnya. Itu fakta ini. Sampai sekarang, sampai diteliti. Dan memang itu resistensi. Itu warisan dan itu harus dipertahankan. Nah sekarang NU itu mau direbut oleh kelompok-kelompok, kenapa? Ya ingin mengubah itu. Kenapa? Globalisasi itu kan mau dirubah semua. Yang sifatnya lokal ini harus disingkirkan, harus diganti global. Nah, itu masyarakat sudah kena imbasnya itu luar biasa perubahan. Satu contoh tahun 95 saya pindah dari Surabaya ke Malang, itu tinggal di kampung ikut kabupaten. Masyarakatnya masih masyarakat kampung. Anak-anak kecil teman mainnya teman-teman anak saya itu namanya Sumaji, Marsono, ya, kemudian ada yang namanya Ari, ada yang namanya Koirul, ya. Dan seperti itu Joko macam-macam. Begitu reformasi tahun 99-2000, Farel, Marvel, Ronaldo, berubah namanya, nama global. Sekarang nggak ada lagi anak yang lahir dinamakan Jono, nggak ada. Sudah namanya sudah Joni, begitu-begitu. Yang perempuan, ya dulu masih ada namanya Marpuah dan sebagainya, sudah ganti Cornelia, Adelia, Maria Mercedes, namanya sudah nama Barat, semua itu global. Ternyata di pesantren masih enggak, masih tetap eksis mempertahankan itu. Jadi itu saya kira lokalitas ini yang mungkin akan menakutkan kapitalisme global. Kenapa? Tidak bisa diubah oleh skenario yang mereka bikin. Termasuk jadi ketika kiai-kiai zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu menolak untuk sekolah. Kenapa? Karena itu Belanda. Karena beliau tahu bahwa itu penundukan terhadap mindset berpikir. Sampai kemudian Belanda menetapkan bahwa semua pegawai pemerintah government itu harus punya ijazah sekolah. Itu ditetapkan. Dan kemudian dilanjutkan zaman Republik Indonesia. Ya. Tapi kemudian sejarah mencatat zaman Jepang itu, ketika pemerintah Jepang membentuk tentara sukarela peta membela tanah air, itu 65 batalion dengan komandan batalion berpangkat Daidancho atau mayor. Dari 65 batalion, 20 batalion itu ternyata komandannya kiai.
Itu data sejarah. Malang misalnya, Mayor Iskandar Sulaiman, itu ketua Surya NU Malang. Karena itu ketika pembentukan TNI, ya tokoh-tokoh ini yang jadi. Baru tahun 48 ketika Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, itu dilakukan aturan baru rekrutmen tentara, yaitu tentara yang profesional harus ditunjukkan dengan kepemilikan ijazah sekolah. Disitulah kiai-kiai yang sudah pangkatnya mayor dilorot. Kenapa? Dari pesantren, nggak punya ijazah sekolah. Tapi sekalipun begitu, sampai pensiun, sebagian di antara kiai-kiai itu berpangkat brigadir jenderal. Artinya santri buktinya bisa jenderal terakhir. Itu fakta-fakta sejarah.